Selamat malam, Kak Dara, selaku panelis malam ini dan para partisipan semua. Selamat datang di Founder Talks Why Choose Startup as a Career. Acara ini dipersembahkan oleh Founder Shaper bersama Pinhome Indonesia, didukung oleh Hemsiswo Binus, Hibi Youth, Isaac Ing Binus, Buka Suara, Seminarland, dan Hands on Business. Kali ini Founder Talks mengundang salah satu wanita karir yang sangat berperan penting dalam dunia startup di Indonesia. Nah, dari chatbox tadi, para peserta berasal dari berbagai daerah ya. Ada yang dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Sulawesi, Surakarta, dan masih banyak lagi. Nggak cuma dari Indonesia, tapi ada juga partisipan yang langsung dari Manchester, Inggris, turut hadir untuk meramaikan Founder Talks pada malam hari ini. Sebelum acara dimulai, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tiffany, selaku Chief Marketing Officer dari Founder Shaper, akan menjadi Masters of Ceremonies pada Founder Talks pertama ini. Nah, kalian pasti bertanya-tanya dong, siapa sih Founder Shaper dan apa itu Founder Talks? Nah, Founder Shaper merupakan sebuah komunitas bagi anak muda untuk belajar menjadi seorang founder dan terjun ke dunia entrepreneurship dan startup. Founder Shaper memiliki tujuan memberikan education, community, and exposure untuk anak muda dalam belajar menjadi seorang founder. Sementara itu, Founder Talk sendiri menjadi wadah di mana tokoh-tokoh ahli dalam industri kewirausahaan dan startup berkesempatan untuk membagikan ilmu dan pengalamannya kepada kaum muda dan masyarakat dengan tujuan memberdayakan literasi startup kaum muda di Indonesia. Tentu saja, Founder Talks bukan satu-satunya program dari Founder Shaper. Akan ada banyak program dari Founder Shaper yang akan datang di tahun 2021 ini. Jadi, pastikan kalian follow akun sosial media Founder Shaper di Instagram dan di LinkedIn ya untuk informasi terbarunya. Nah, untuk agenda acara malam ini dimulai dengan opening oleh MC, kemudian kata sambutan oleh co-founder Founder Shaper, kemudian dilanjutkan dengan perkenalan moderator dan sesi talk show dengan Kak Dayudara, panelis malam hari ini. Nanti juga akan ada sesi Q&A secara langsung oleh Kak Dayudara. Sebelum penghujung acara, akan ada sesi dokumentasi dan pengisian link survei, jadi teman-teman tolong stay di room terlebih dahulu dan jangan leave ya. Nah, selanjutnya saya akan membacakan peraturan pada acara pada malam hari ini. Next slide. Yang pertama, peserta wajib mematikan mikrofon selama acara berlangsung, dan hanya boleh dinyalakan dengan izin moderator pada sesi tertentu. Kedua, peserta wajib mengisi exit ticket berupa link survei pada akhir acara agar mendapatkan e-certificate. Ketiga, peserta dilarang untuk spam chat dan komentar mengenai hal-hal yang tidak berkaitan dengan acara, serta melakukan perekaman untuk kepentingan duplikasi maupun komersial selama acara berlangsung. Keempat, peserta Zoom dapat memberikan pertanyaan kepada pembicara dalam link Slido yang akan diberikan di kolom chat. Sebelum sesi Q&A berlangsung, moderator akan memilih pertanyaan yang akan dijawab pada pembicara saat sesi Q&A. Kelima, peserta diharapkan berpartisipasi aktif selama sesi Q&A berlangsung. Dan yang terakhir, pastikan koneksi internet stabil agar dapat mengikuti seluruh sesi dengan baik. Mohon diperhatikan peraturan acara malam ini ya. Next slide. Nah, marilah kita sambut co-founder dari Founder Shaper dan Head of CEO Office at Payfast, Kak Archie Anugrah, untuk memberikan sepatah dua kata sambutan. Untuk Kak Archie, waktu dan tempat dipersilahkan. Hey teman-teman semua, selamat malam. Terima kasih atas ketertarikannya udah bergabung di sesi hari ini. Saya mungkin buka sedikit aja cerita tentang Founder Shaper dan cerita di balik Founder Shaper ini. Saya sendiri Archie, saya founder dari Founder Shaper. Saya ada co-founder lagi satu, Nando, dan di sini ada tim Founder Shaper semua. Sekali lagi mengatakan terima kasih nih teman-teman atas ketertarikannya bergabung pada sesi hari ini. Terima kasih atas kawan baik saya Dara udah support sesi malam ini juga. Jadi mungkin saya ingin buka dengan sedikit cerita nih mengapa ada Founder Shaper gitu. Di tahun 2011, waktu itu berarti 10 tahun ya dari sekarang, 10 tahun sebelum nih. Waktu itu saya masih jadi mahasiswa di ITB nih teman-teman. Saya waktu itu punya inspirasi nggak tahu dari mana, saya buat satu musik label. Jadi label musik buat musisi etnis via internet. Karena
musisi etnis tuh kan susah banget punya komunitas, susah banget buat thriving dan berkembang. Saya pengen bikin sesuatu di situ karena saya anak informatika pada saat itu. Jadi kalau istilah kerennya 2011 itu saya sekarang jadi founder lah atau studentpreneur. Kalau zaman dulu belum gitu beken istilah namanya founder. Nah, jeleknya adalah walaupun banyak media exposure, sayangnya inisiatif itu nggak sustainable dan harus kandas udah tutup gitu. Nama labelnya Xperia. Jadi musik label itu menarik pada saat itu orang-orang pada ngobrolin, pada cerita tentang itu, tapi habisnya ya nggak sustainable, harus kandas atau tutup gitu. Udah deh, saya habisnya berpetualang ke dunia tech industry, sekarang 10 tahun udah berlalu, saya jadi praktisi di fintech startup. Saya sekarang di head of CEO office di PayFast, saya udah ngalamin rasanya pegang ujung ke ujung, lihat operasional perusahaan gimana, dulu pas lagi join masih puluhan orang, sekarang ratusan orang, gimana ngembanginnya, fundraising-nya, story-nya bagaimana, trend lagi gimana, pokoknya udah punya ujung ke ujung. Nah sekarang saya ngelihat balik ke belakang, 10 tahun lalu itu masalahnya apa sih? Sebenarnya kalau teknisnya sih masalahnya business model ya, nggak sustainable. Tapi ya kalau saya lihat-lihat, kenapa seorang Archie pada 10 tahun lalu kok punya masalah? Sekarang seorang Archie nggak punya masalah. Masalah itu ya ada beberapa hal, yaitu edukasi, komunitas, sama mentor. Jadi kalau misalnya saya pun ulang balik tanpa edukasi yang tepat, komunitas yang tepat, mentor yang tepat, sama aja bohong. Tetap aja saya nggak bakal jadi apa-apa, itu label akan tetap tutup. Nah itulah kenapa begitu saya lihat balik lagi, satu lagi di industri ini 10 tahun berjalan, ternyata belum banyak yang berubah di area studentpreneurship. Gitu. Komunitas belum banyak yang masuk benar-benar spesialisasi di area itu. Ada beberapa yang generalis, tapi belum ada yang benar-benar spesialisasi. Nah, pengalaman personal itulah yang membuat saya atau mendorong saya menginisiasi Founder Shaper ini. Saya punya harapan besar untuk teman-teman yang pengen jadi founder, teman-teman students yang pengen jadi founder, supaya bisa punya wadah yang bisa mendapatkan di wadah ini semoga bisa dapat network, edukasi, dan mentor yang tepat supaya nggak berulang seperti saya, supaya kalau teman-teman adalah saya yang 10 tahun lalu, semoga dengan komunitas ini teman-teman udah bisa jadi founder langsung, nggak harus mengalami rasa tutup seperti saya dulu gitu. Itulah dan kenapa students beberapa yang bertanya ya karena kalau saya lihat di area profesional udah ada lembaga sejenis yang udah lumayan jalan. Perfect tidak, tapi udah lumayan jalan. Karena kalau profesional kan lebih mudah ya buat kita touch up, didandanin, dia udah punya spesialisasi, udah siap masuk jadi founder atau buka perusahaan sendiri. Kalau student gap-nya lebih banyak dan makanya lebih jarang yang masuk. Tapi kalau karena saya udah ngalamin sendiri 10 tahun lalu, saya selalu ngebayangin kalau dulu ada orang mentor yang tepat, ada komunitas yang tepat, yang mungkin hari ini dunia udah berbeda. Nah, saya sih harapannya itu aja teman-teman, simple banget. Nggak perlu 100 orang, nggak perlu 1.000 orang, satu aja teman-teman dari yang join hari ini, ternyata habisnya bergabung sama komunitas kita, ternyata dapat faedahnya, itu menurut saya udah lebih dari cukup untuk menjawab gitu ya, atau menjawab doa saya gitu dari Founder Shaper. Nah, beberapa program ke depan ini ada yang public, Founder Talk seperti ini. Kita bakal ngobrolin mengenai topik-topik yang general, yang umum, dan membawa narasumber gitu ya. Dan untuk membuka teman-teman supaya membuka mata terhadap dunia startup kayak gini gitu secara umum. Selain ini juga kita akan ada beberapa program lagi, misalnya kayak bootcamp atau yang kita bilang Founder Camp, 1-2 hari belajar mengenai beberapa topik inti gitu ya. Ada lagi Founder School, kita bakal mungkin 3-6 bulan, kita buat inkubator, mungkin nanti kita panggil teman-teman dari investor buat ngelihat atau menilai gitu ya teman-teman. Jadi benar-benar program-program yang disiapkan untuk teman-teman yang benar-benar serius, mau jadi mencoba berbisnis atau mencoba menjadi founder saat kalian teman-teman masih jadi pelajar. Dan pelajar ini bukan hanya mahasiswa aja, SMA, SMK, menurut saya pelajar adalah waktu yang terbaik ya untuk kita mencoba menjadi seorang founder gitu. Jadi stay tune aja, tapi mungkin program-program nanti mungkin kita akan kabari lagi banyak di Instagram, mungkin akan lebih difilter hanya untuk benar-benar yang teman-teman yang serius. Kalau teman-teman tertarik juga jadi panitia, silakan ngobrol dengan teman-teman tim Founder Shaper di sini. Saya rasa teman-teman udah pada kontak dengan teman-teman panitia juga. Begitu aja dari saya. Terima kasih sekali lagi teman-teman join sesi ini. Ya semoga nggak cuma sesi ini aja, tapi panjang dan semoga juga lebih penting lagi, semoga juga teman-teman terinspirasi nih oleh kawan baik saya Dara, supaya teman-teman juga tertarik gitu menjadi founder, studentpreneur, terutama sejak mulai dari sekarang, bahkan masih dari pelajar juga udah berani gitu. Saya harap itu bisa terjadi. Terima kasih, Tiffany, saya kembalikan ke kamu.
Oke, terima kasih Kak Archie atas kata sambutannya. Seperti yang Kak Archie bilang, bukan cuma Founder Talks yang menjadi program Founder Shaper. Akan ada banyak program-program lainnya yang nggak kalah menarik, jadi jangan sampai teman-teman kelewatan ya. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan moderator pada malam ini, yaitu Kak Leonard Fernando. Kak Nando memiliki bagian penting dan peran yang penting di Founder Shaper, yakni sebagai co-founder dan CEO. Langsung aja kita sambut moderator kita pada malam hari ini. Halo Kak Nando. Baik, terima kasih Tiffany. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Leonard Fernando, dan pada hari ini saya akan menjadi moderator kalian. Nah, di Founder Shaper sendiri, saya menjadi co-founder sekaligus CEO. Nah, tadi udah dijelasin juga sama Tiffany, sama Kak Archie juga, kedepannya Founder Shaper bakal ada program-program yang gak kalah seru sama Founder Talks. Jadi, buat teman-teman semua yang penasaran dan pengen terus update sama program kita, silahkan follow Instagram kita di @foundershaper. Oke, nah itu aja tentang aku dan Photo Shaper. Eee, Selanjutnya kita langsung saja masuk ke inti acara kita, yaitu, ngobrol bersama Kak Dayu Dara Permata. Next, Mario. Baik. Nah, sebelum aku panggil Kak Dayu Dara Permata, sebenarnya Kak Dara itu siapa sih? Nah, Kak Dayu Dara Permata merupakan CEO founder dari Pihome Indonesia. Beliau juga merupakan seorang lulusan teknik industri dari salah satu universitas ternama di Indonesia, Institut Teknologi Bandung. Sebelum berkarir di dunia startup, Kadara pernah menjadi konsultan di McKinsey and Company dan juga sebagai Senior Vice President di Gojek Indonesia. Nah, atas kerja keras dan kontribusinya dalam industri teknologi dan startup, Kadara mendapatkan berbagai penghargaan, yakni Forbes Indonesia's Powerful Woman di tahun 2019 dan juga 8 Women in Tech Under 30 dari Tech in Asia tahun 2016. Nah, langsung saja kita ngobrol sama Kak Dara. Kak Dayudara Permata dipersilahkan untuk open mic dan open cam-nya. Hello everyone, how are you? Hope Halo everyone Kak. well dimanapun berada. Halo Leonard, good to see you again. Halo Kak Dara. Iya. Kak Dara, aku panggil pakai Kak Dara aja nggak apa-apa kan? Of course, ya. Nama juga nggak apa-apa. Oke. First name basis. Oke, pakai Kak aja ya. Oke. Kak Dara, how are you feeling today, Kak? Selalu semangat ya. Oke, oke. Oh iya Kak, sekarang nih Kak Dara lagi WFH apa WFO, Kak? Aku sudah sekitar 9 bulan ya WFH. Kita sudah ada WFO rotation juga. Tapi I highly encourage the Oke. team to stay at home. So 90% of the time I'm at home. Oke, oke. Kalau Kak Dara WFO berarti stay safe ya, Kak? Thank you Leonard. Everyone else, semoga kalian Oke. semua juga stay at home, productive and safe ya. Oke, oke. Nah, tadi kan aku sempat mention Kak Dara dari ITB kan ya, Kak? Mungkin teman-teman yang dari ITB bisa ngomong nih kalau di kolom chat, sapa Kak Dara. Ada yang dari ITB, ada yang dari Bandung? Wah, ini Ada luar dari biasa ya, Bandung? dari berbagai kota di seluruh Indonesia. Tadi saya lihat ada yang Jabodetabek pastinya, tapi juga ada yang di Pulau Jawa, di luar Jabodetabek, Surabaya, Jogja, ada Purwakarta, ada Malang, Garut, Surakarta Iya. gitu. Dan dari Sumatera juga ada Jambi, Sulawesi Tenggara. Ada Jambi, ada Palembang, lalu ada dari Sulawesi, ada Sulawesi Tenggara. So glad to see everyone from around Indonesia ya. Semoga malam hari ini kalian Iya, semuanya semangat ya banget semangat dan bisa mendapatkan buat manfaat ketemu ya Kak dari. Dara. Oke, oke. Oke, Kak. Nah, mungkin aku langsung mulai aja. Nah, pertama-tama, tadi kan aku udah sempat mention Kak Dara pernah di McKinsey nih, terus Kak Dara pernah di Gojek, dan sekarang Kak Dara di Pinhome. Jadi sebenarnya eh, gimana sih Kak perjalanan karir Kak Dara dari awal mulai masuk nih ke dunia karir hingga sekarang di Pinhome, Kak? Boleh cerita sedikit ya, casual aja Boleh. supaya lebih relatable buat semuanya. Em,
Nggak tahu kita udah pernah ketemu di event sebelumnya atau tidak nih, teman-teman yang jumlahnya lebih dari 160 orang hadir pada malam hari ini. Nama saya Dara, saya dulu lulus dari, teknik industri di ITB, sekitar tahun berapa kalian boleh tebak, udah tua pokoknya. Nah, selepas lulus saya sempat bekerja di sektor telekomunikasi, tidak lama hanya 1,5 tahun, sebagai corporate strategy and, business transformation specialist di Axiata, XL Axiata. Mmm, kemudian, cita-cita saya dari sejak saya kuliah, saya ingin jadi konsultan. Saat kuliah saya 4 kali internship di firma konsultasi yang empat-empatnya firma konsultasi yang berbeda. Mmm, pernah di Accenture, pernah di Deloitte, pernah di McKinsey & Company, dan juga pernah di Task Advisory. Mmm, masing-masing firma itu memiliki spesialisasinya sendiri. Contohnya Accenture is known for their technology implementation, specialization. Jadi, mungkin firma konsultasi di bidang teknologi. Kemudian ada Deloitte, more of a financial service, consultancy firm, ya kan. Lalu ada McKinsey yang merupakan masuk kategori management consulting firm, konsultasi, manajemen gitu ya. Dan klien-kliennya mungkin, Fortune 500 companies, tapi juga ada state-owned enterprises, bahkan governments. Permasalahan yang dipecahkan itu permasalahan yang sifatnya lebih strategik, lebih general, lebih umum gitu ya. Dari mulai profitability, revenue optimization, productivity improvement, dan lain sebagainya, market entry strategy misalkan. Kemudian di Task Advisory itu adalah firma boutique firm ya, spesialisasinya di public-private partnerships and infrastructure. Nah, dari keempat pengalaman internship saya itu, saya sudah menambatkan hati gitu, saya ingin jadi konsultan manajemen. Selepas dari telekomunikasi, saya mendapatkan kesempatan untuk bekerja di McKinsey. Pada saat itu di tahun 2012. Nah, di 2012 sampai kurang lebih 4 tahun, sampai akhir tahun 2015, saya bekerja di McKinsey sebagai business consultant. Dari awalnya masuk sebagai consulting analyst, di akhir tahun keempat menjadi senior business consultant. Nah, di penghujung karir saya di konsultasi, awalnya saya tidak berpikir untuk berhenti, tapi saya diajak oleh Nadiem untuk bergabung Gojek. Bergabung ke Gojek waktu itu tahun 2015 awal, Gojek juga masih belum dikenal banyak orang, operasionalnya masih di Jakarta saja. Tapi saya percaya pada visi dan misi Nadiem pada saat itu, di mana waktu itu Gojek visi misinya sampai detik ini tidak berubah, ingin memberdayakan sektor jasa informal melalui teknologi dan desain yang ramah pengguna. Dan dengan visi tersebut, misinya adalah harapannya bisa menghubungkan penyedia jasa di seluruh Indonesia, penyedia jasa sektor formal dan informal itu jumlahnya lebih dari 40 juta jiwa gitu ya, dan mereka semua memiliki keahlian, keterampilan, tapi tidak memiliki barangkali akses terhadap market. Nah, itu yang ingin Gojek coba pecahkan, menghubungkan penyedia jasa dari berbagai bidang, transportasi, kemudian F&B retail, kemudian dari penyedia jasa rumah tangga gitu ya, sampai mekanik, beauticians, cleaners, kepada pelanggan konsumen yang membutuhkan jasanya 180 juta orang usia produktif begitu. Saya bergabung di Gojek tahun 2015 awal. Pada saat itu Gojek masih merupakan startup, baru saja mendapatkan pendanaan seri A. Saya bergabung sampai tahun 2019 akhir, total 5 tahun saya berada di Gojek. Dari timnya hanya sekitar 15 orang tim manajemen menjadi 7.500 employee di 6 negara di Asia Tenggara dan India. Dan itu di ujung karir saya di Gojek. Kemudian setelah itu saya memutuskan untuk menjadi entrepreneur di Pinhome, membangun Pinhome sebagai CEO founder bersama CTO co-founder saya. 1 tahun berjalan, sekarang Pinhome tumbuh lumayan cepat ya. Saya percaya bahwa mungkin kalau niatnya baik, visi misinya is not only to do well but also to do good, and then you work with talented individuals that are as passionate, pasti selalu ada jalan gitu. Kalau kata Gojek selalu ada jalan ya. Kata Tokopedia mulai aja dulu gitu. Akhirnya saya mulai tahun 2019, produk pertama diluncurkan 2020 bulan Januari. So exclusively during pandemic, kita tumbuh in pandemic. Sekarang sudah 1 tahun sejak produk kami diluncurkan ya. Produknya basically adalah consumer website, ada juga agent application
aplikasi untuk rekan properti, agen properti. So Pinhome is a property financial technology startup, so fintech startup. Visi misi kami adalah ingin membuat properti menjadi lebih mudah diakses untuk penghidupan dan kehidupan yang lebih baik. Kami melakukan itu dengan cara mengorganize information and data about properties, digitizing interactions between all property stakeholders, and as well as providing access to quality services. Dan kenapa properti? Alasannya dua, satu alasan personal, yang kedua alasan rasional. Ya. Alasan personal adalah karena saya sangat passionate tentang properti. Properti adalah instrumen tradisional, instrumen investasi tradisional yang dari keluarga saya, dari mulai kakek nenek, orang tua sampai saya percayakan gitu ya, sebagai instrumen untuk investasi bagi kami. Jadi kalau punya uang, saya tabung untuk beli properti gitu ya. Memang keluarga kami keluarga yang sangat tradisional dalam memilih instrumen investasi, gitu. Tapi dari dulu sampai sekarang saya melihat bahwa investasi di properti itu tidak pernah rugi gitu ya. Properti bagi seorang individu atau sebuah keluarga, properti adalah aset terbesar bagi individu atau keluarga tersebut kalau dia sudah memiliki properti, lebih besar dari harta bergerak lainnya. Dan kalau ada hutang pun, hutang terbesar biasanya hutang properti ya, KPR biasanya. Nah, artinya apa? Penghidupan dan kehidupan lebih baik cuma bisa dicapai kalau seorang individu atau keluarga, masyarakat atau penduduk Indonesia itu bisa memiliki akses terhadap properti dan mengelola asetnya itu dengan baik. Nah, itulah barangkali background dari kenapa kami ingin mendirikan Pinhome. Saya percaya bahwa Pinhome bisa menciptakan nilai bagi masyarakat. Nah, yang itu alasan personal, alasan rasionalnya ini tadi karena dari sisi sektornya sendiri merupakan kelas aset terbesar di Indonesia, aset kelas yang terbesar dalam arti kalau kamu lihat ada berbagai aset kelas di Indonesia, dari oil and gas, pertambangan, ada properti gitu ya. Kemudian ada komoditas lainnya gitu ya. Dan kalau kalian lihat aset kelas terbesar di Indonesia itu adalah aset kelas properti dengan nilai di atas 5,5 triliun dolar. Itu 84 kuadriliun rupiah. I've never heard of that amount of money, kuadriliun. Mungkin salah satu dari atau hanya satu dari segelintir aset kelas yang nilainya itu di kisaran kuadriliun gitu ya. And I think the market size is big, opportunities is also big, absorpsi tenaga kerjanya juga luar biasa, 20 juta orang bekerja di sektor properti dan yang berpotongan dengan properti. Properti itu menjadi tulang punggung tidak hanya bagi sektor real estate saja, tapi berbagai macam sektor ya, dari mulai sektor retail pun ada perpotongannya dengan properti, sektor keuangan, financial services juga ada perpotongan dengan properti. So banyak sekali perpotongannya. So itu alasan rasionalnya. Ceritanya panjang, tapi saya berhenti dulu di sini kalau ada pertanyaan. Oke, thank you Kak. Nanti mungkin kita bisa go back ke ngebahas Pinhome ya Kak. Karena kalau dari aku personally, papaku juga seorang yang berhubungan dengan properti Kak. Jadi mungkin nanti aku bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih Kak tentang Pinhome gitu. Tapi mungkin aku sebenarnya terkesan banget nih Kak sama Kak Dara, perjalanan karirnya dalam kurang lebih 10 tahun itu Kak. Itu berarti udah ngelewatin banyak banget kan Kak. Udah ngelewatin dari corporate kemudian ke startup juga Kak. Tapi mungkin aku mau nanya nih Kak, kalau dari Kak Dara sendiri pas kecil cita-cita jadi apa Kak? Saya cita-citanya berubah. Saya pernah cita-cita ingin jadi penulis, pernah cita-cita ingin jadi duta besar, ambassador, konsuler, pernah cita-cita jadi astronot, pernah cita-cita jadi dokter, sampai pada akhirnya saat saya di SMA, ya itu yang paling penting kan, it's your crossroad itu pada saat kalian SMA, what do you want to do, where do you want to be in life, what do you want to be remembered as. Somehow saya jatuh cinta sama engineering, saya jatuh cinta sama teknologi gitu. Dan jejak karir yang saya pilih pun membawa saya lebih dekat ke teknologi. Saya pertama di dunia telekomunikasi. Tanpa adanya telekomunikasi tidak akan ada teknologi, karena telekomunikasi waktu saya tahun 2011 masuk ke sektor telekomunikasi, Indonesia itu masih 2G teknologi komunikasinya. Baru mau transisi ke 3G. Sekarang kita udah mau transisi ke 5G. Everything that we do in technology era digital itu bisa
bisa menjadi pertumbuhan era digital, perkembangan era digital menjadi pesat karena dukungan infrastruktur telekomunikasi gitu ya. Of course, there are so many other things aside from the infrastructure seperti you know, fiber optic network ya kan, teknologi 3G, 4G, 5G teknologi, tapi juga ada brainware, hardware, and software. But again, kalau misalkan teknologinya terbatas, percuma kita punya handphone atau kita punya atau akses terhadap puluhan juta aplikasi di Android dan di iOS gitu ya, tapi tidak ada jaringan telekomunikasi yang mumpuni. Dan dari situ akhirnya saya masuk ke konsultasi. Di dunia konsultasi pun saya membangun minat dan spesialisasi fokus di sektor teknologi dan sektor finansial pada saat itu. Nah, waktu masuk ke Gojek, berasalah bahwa pelajaran dan bekal yang awalnya tadi dari berbagai sektor ya, yang dari karir profesional saya sebelumnya, itu menjadi sangat bermanfaat gitu. Ketika saya terjun ke dunia startup, meskipun harus belajar dari nol ya, tapi at least saya punya basic foundation to understand how this whole dynamic, how the dynamic in the sector works gitu. So jawaban singkatnya bermacam-macam, tapi pada akhirnya saya cita-citanya ingin jadi engineer. Kapan saya akhirnya bercita-cita jadi entrepreneur? Waktu saya masuk Gojek, jujur saya sama sekali nggak ada background entrepreneurship. Keluarga saya juga tidak pernah ada yang jadi entrepreneur. Saya pernah coba bisnis 4 kali gagal. Mungkin tadi kayak cerita Archie, apakah karena lack of mentorship, ataukah karena lack of experience, ataukah karena bad luck, ataukah karena mungkin lack of resources. Either way, I think it's normal and it's common that you will fail the first few times you're trying out to be entrepreneur gitu. Kuncinya untuk bisa jadi sukses adalah jangan berhenti sebelum berhasil. Karena kegagalan itu terjadi ketika kamu berhenti sebelum kamu berhasil. Saya ngobrol sama semua entrepreneurs yang sukses hari ini, kita cuma tahunya mereka suksesnya aja, tapi yang kita nggak tahu bahwa untuk mencapai sukses itu mereka ada yang gagal 5 kali, 6 kali, 9 kali. Sampai teman entrepreneur saya yang pernah gagal 9 kali bilang ke saya waktu saya gagal keempat kalinya, kamu tahu nggak sih kesuksesan entrepreneurship itu berapa persentasenya, likelihood for you to be successful in entrepreneurship itu berapa persen? Terus saya bilang dari yang saya baca sih 10%, ya kan? Oke, I think that's about right, memang benar 10%. Oleh karenanya kalau kamu belum nyoba 10 kali, jangan ngeluh kalau kamu gagal. Karena 10% would mean that you will succeed one time if you try 10 times kan. Dari situ saya merasa tertampar, saya bilang, "Oh betul juga, oke. Kalau gitu saya coba lagi." Nah yang kelima, percobaan kelima saya adalah percobaan di mana saya masuk ke sektor entrepreneurship and technology gitu. Empat upaya percobaan saya menjadi entrepreneur sebelumnya itu bisnis konvensional, pernah bisnis retail, bisnis sewa mobil gitu, rental kendaraan gitu kan, pernah bisnis fashion brands gitu kan, pernah bisnis perfumery gitu, dan ya udah dan nggak scale up gitu. So yeah, that's my answer. Oke. Berarti Kak Dara emang sebelum di Gojek tuh udah pernah touch sedikit sama entrepreneur tapi mungkin belum berhasil gitu ya Kak? Ya, Oke. belum Nah, berhasil, betul. Oke. Nah, aku mungkin mau ngebahas sedikit nih di perjalanan karir Kak Dara. Kan Kak Dara pernah bekerja di corporate kayak di Axiata tadi ya yang di Telco, kemudian Kak Dara di McKinsey, kemudian Kak Dara pernah bekerja juga di startup, di Gojek, dan juga sekarang di Pinhome. Nah, kalau dari Kak Dara sendiri, sebenarnya mungkin buat kita juga nih yang belum tahu, sebenarnya perbedaan corporate dan startup tuh gimana sih Kak? A really good question. So bagi saya ada 4 perbedaan ya antara startup dan corporation gitu ya. Perbedaan yang pertama adalah dari struktur atau birokrasi. Di startup, mungkin dari konvensional dulu ya. Perusahaan konvensional itu sudah memiliki biasanya struktur yang baik ya, struktur organisasi, ya kan. Kemudian ada
struktur dalam bentuk urutan proses kerja ya. Kalau kita misalkan semua lini bisnis, semua lini aktivitas itu pasti sudah ada operasional prosesnya, SOP-nya, Standard Operating Procedure-nya. Nah, kalau di startup itu struktur belum ada dan proses harus biasanya dibuat sendiri, gitu ya. Saya ketika mulai di Gojek gitu ya, pada waktu itu timnya baru 15 orang. Kita nggak punya organization structure. Jadi kalau ditanya, oh, Gojek itu organisasi seperti apa tahun 2015? Ini ada Nadiem Makarim, di bawahnya ada 15 orang, semuanya kerja masing-masing. Itu siapa yang report ke siapa itu tidak jelas pada saat itu. Sepertinya tuh kita semuanya reportnya ke Nadiem, sepertinya gitu. Kalau di organisasi yang sudah matang, itu kan biasanya ada layer ya, ada CEO, kemudian ada C-level executives kayak MO, COO, CHRO, dan lain sebagainya. Kemudian di bawah itu mungkin ada level vice president gitu. Nah, vice president juga ada yang senior gitu ya, terus ada yang mungkin yang level lebih junior gitu. Kemudian ada middle managerial dari mulai GM, kemudian senior manager. Terus ke bawah sampai nanti ada level paling bawah mungkin entry levelnya kalau di sisi bisnis entry levelnya dipanggilnya analis gitu ya. Kalau di sisi teknologi entry levelnya dipanggilnya mungkin junior engineer misalkan. And I think when startups is at a very early stage, struktur itu tidak jelas. Nah, makin lama ketika startup berkembang di tahun 1, kedua, ketiga, dan mungkin sudah masuk ke tahap growth atau scaling, lama-lama struktur itu pelan-pelan akan terbentuk. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, dari sisi birokrasi dan dari sisi proses gitu ya. Yang kedua, dari sisi, mungkin saya bilang dari sisi career advancement gitu ya. Dari sisi career advancement, kalau di perusahaan konvensional, karena strukturnya jelas, ada jenjang karir, ada hierarki gitu ya. Yang namanya career advancement itu pasti gitu ya. Artinya, misalkan kamu ada performance appraisal. Performance appraisal-nya biasanya lebih infrequent, lebih jarang. Biasanya 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Waktu saya di Axiata, saya di-review setiap tahun, 1 tahun cuma 1 kali. Nah, kalau saya misalkan memenuhi kriteria untuk naik jabatan, saya dapat promosi, nah itu paling cepat 1 tahun sekali. Kalau misalkan saya belum memenuhi kriteria naik jabatan dalam tanda kutip atau promosi, maka saya harus nunggu cycle berikutnya ya di tahun kedua. Kalau di startup, itu tidak ada yang namanya jenjang karir, karena tidak adanya struktur, tidak adanya proses, tidak adanya organizational design, tapi ada kelebihannya. Kelebihannya adalah kalau kamu sangat kompeten, ya, you're not just like on hard skills basis, tapi soft skills, culture fit-nya oke, and output-nya terlihat jelas kan ada. Kalau kita lihat sebagai seorang individu atau profesional, ada input, proses, output. Input adalah skill yang kamu bawa, proses adalah bagaimana kamu menggunakan skill itu untuk bekerja, output adalah KPI pencapaian atau OKR kamu. Kalau 3 itu bagus, kalau di startup itu tiap sekian bulan kamu bisa naik ke jenjang berikutnya. Kamu bisa dipercaya untuk mendapatkan, dan bentuk promosi di startup itu nggak melulu kayak, oh kamu dapat surat naik jabatan gitu, suratnya nanti kamu figurain gitu. Nggak gitu. Kalau di startup itu, the nature of promotion or career advancement itu bisa sangat casual, bisa sangat informal. Misalkan biasanya kalau di startup itu performance appraisal itu monthly atau quarterly. Paling jarang banget quarterly gitu ya. Dan dalam kurun waktu monthly atau quarterly ketika kamu one on one atau di appraise oleh direct manager kamu ya, oleh superior kamu, dan dirasa misalkan kalau kamu report langsung ke CEO-nya atau kamu report misalkan ke head-nya gitu ya, dibilang bahwa oh kamu tuh kompeten banget, luar biasa, pencapaian kamu begini-begini, hard skills kamu juga getting better by day gitu, and because of that I will trust you to manage an intern, I will trust you to manage some freelancer, and then next thing you know you will be, if you continue on that path, kamu bisa dipercayakan untuk memanage tim misalkan, boleh hire tim sendiri gitu. Lama-lama tanpa kamu sadari dalam waktu 6 bulan sampai 9 bulan, oh kamu udah managing a team of like 5 or a team of 10. Your title might not change, mungkin title kamu masih misalkan
marketing lead gitu ya. Tapi ternyata dalam waktu 9 bulan kamu yang awalnya seorang analis dan self or individual contributor berubah menjadi team leader yang memanage 5 atau 10 orang. So that's where your career advances gitu ya. Itu yang terjadi di startup seperti itu, bahwa career advancement is informal, somewhat casual, more fluid, ya kan, but it can be very rapid gitu ya. Contoh kalau di Pinhome di perusahaan kami ini, so my organization initially we do monthly appraisal, and then it becomes overwhelming. Akhirnya jadi quarterly appraisal. So we keep the quarterly appraisal, and every quarter we review if someone can step up in their role or in their career gitu ya. And in a 3 months time, seseorang bisa advance dari yang awalnya individual contributor menjadi managing a team of 5 gitu. Dan sekarang sudah mulai terlihat ada pelan-pelan ada layer gitu ya, ada layer individual contributor, jadi analis, spesialis, terus di atasnya kemudian ada layer lead, di atasnya lagi ada layer head, di atasnya lagi baru ada level just me gitu kan, cuma ada 4 layer gitu saat ini di organisasi Pinhome. Tim kami 230 orang saat ini. Itu yang barangkali yang kedua. Nah, yang ketiga dari sisi kompensasi. Bagaimana sih berbeda antara perusahaan dengan startup? Nah, kalau di perusahaan konvensional itu kompensasinya biasanya sangat stabil ya, sangat stabil. Starting point-nya bisa jadi lebih tinggi dari startup, bisa jadi. Tapi mungkin kalau dari sisi kenaikannya, karena harus mengikuti jenjang karir, tidak bisa tiba-tiba kompensasi kamu berubah strukturnya gitu ya, atau naik secara signifikan, itu tidak bisa. Pasti akan ada band atau akan ada range of salary yang harus diikuti, dan kalau dilihat dalam bentuk persentase naik berapa persen per tahun, ya yang saya tahu ya, kalau misalkan kamu tidak mendapatkan promosi, market rate adjustment tuh biasanya 5-10% per tahun tanpa promosi. Kalau dengan promosi bisa 15% sampai 30% per tahun. Nah, kalau di startup, tergantung kamu masuk startup yang mana gitu ya. Kalau kamu masuk startup yang masih bootstrapping, ya mungkin kapabilitas financing atau funding dari startup terbatas, sehingga salary levelnya mungkin akan lebih rendah dari market rate. Kalau dibandingkan dengan perusahaan mungkin jauh gitu ya. Tapi kalau kamu masuk startup yang mungkin sudah mendapatkan pendanaan yang baik gitu ya, meskipun early stage atau apalagi growth stage, misalkan kalau bicara soal growth stage itu kita bicara yang Indonesian unicorns gitu ya, atau yang mendekati unicorns, maka starting salary point-nya tuh bahkan bisa lebih atraktif dari perusahaan konvensional, dan kenaikannya bisa lebih signifikan atau bisa lebih rapid gitu ya. Yang tadi saya bilang kalau promosinya tiap 3 bulan atau 6 bulan karena kamu sangat bagus, kamu bisa naik dari awalnya individual contributor jadi lead level, kemudian naik lagi gitu ya. Secara rapid, kamu tiba-tiba bisa 2-3 kali lipat salary kamu dalam 1 tahun, itu bisa gitu loh. Dari yang starting point awalnya mungkin lebih rendah dari market rate, tapi karena naik 2-3 kali lipat, tiba-tiba kamu sudah jauh di atas market rate untuk orang dengan tenure atau pengalaman yang kamu miliki. Nah, selain itu kalau dari sisi kompensasi di startup itu, especially kalau kamu kalau kamu dianggap sebagai talent yang kritikal atau talent yang strategik gitu ya, di mana kamu itu mungkin dari bergabung sejak awal, kemudian tumbuh bersama perusahaan, dan kemudian sekarang sudah mengelola tim, kamu bisa mendapatkan kompensasi dalam bentuk let's say equity atau ESOP ya, mungkin ESOP ya untuk employee atau employee stock option plans, yang barangkali saat ini nilainya nggak seberapa, tapi kalau startupnya bisa tumbuh misalkan sebesar maksudnya kita nggak bicara skalanya Gojek atau Tokopedia atau Traveloka, tapi even kalau misalkan bisa menjadi closer to unicorn saja, maka nilai ESOP kamu itu akan naik secara sangat signifikan, dan harapannya itu akan bisa menjadi long term benefits buat kamu kalau kamu stay lebih dari 4 tahun, karena biasanya ESOP itu untuk bisa fully vested atau sepenuhnya menjadi milik kamu itu waktunya biasanya 4 tahun gitu. Nah, itu komponen yang kalau di perusahaan konvensional mungkin kamu belum tentu dapat, kecuali kamu levelnya level top manajerial, mungkin kamu akan dapat karena ESOP ya, similar ESOP plans. So that's the difference. Oke, thank you, Kak. Nah, tapi eventually startup itu apakah end goals-nya menjadi sebuah corporate? Apa kayak startup tuh
bakal terus jadi startup gitu, Pak? Ya, bisnis itu akan mengikuti sebuah life cycle yang bentuknya hampir seperti kurva S gitu ya. Pertama, eee, mungkin kalau kita bicara life cycle atau siklus hidup sebuah perusahaan, itu diawali dengan, siklus yang disebut dengan ideation. Ada ide, ya kan, terus idenya diuji atau divalidasi, dan ternyata setelah divalidasi, ide tersebut terlihat menjanjikan, eee, dan memiliki potensi profitability. Nah, setelah ideasi, ada validasi, biasanya founder kemudian akan, eee, mencoba mengucurkan resources mungkin milik sendiri atau, dari menggalang dana eksternal untuk, meluncurkan yang disebut dengan minimum valuable product atau pilot product. Minimum valuable product itu produk minimum yang bisa diterima oleh pasar, dengan, fitur atau kapabilitas yang sangat terbatas gitu ya. Nah, setelah itu, setelah pilot atau setelah MVP, kemudian ini ideal curve ya, nggak semua startup bisa sampai mengikuti kurva S sampai puncak gitu. Kebanyakan startup yang mungkin lebih dari 90% mungkin gagal di tahap, dari mulai dari ideasi ke validasi, gagal validasi ke pilot, akhirnya tidak berjalan atau tidak berlanjut gitu. Mungkin co-founder-nya ada lack of commitment. Kemudian dari pilot atau MVP, kemudian nanti ada, tahap yang disebut dengan product market fit. Product market fit itu adalah suatu milestone di life cycle perusahaan, life cycle bisnis atau organisasi atau startup gitu ya, di mana produknya itu benar-benar berkembang dengan baik, diterima oleh pasar dengan indikasi-indikasi misalkan biaya akuisisi pelanggan itu jauh lebih rendah dari, eee eee, pendapatan atau, lifetime value yang diterima dari setiap pelanggan yang diakuisisi. Kemudian laju akuisisi pelanggan lebih tinggi daripada laju kehilangan pelanggan atau yang disebut dengan churn rate. Dengan indikator-indikator itu terlihat bahwa, oh ini sudah masuk ke product market fit. Nah, setelah product market fit, biasanya startup atau perusahaan itu akan mencoba menggalang dana gitu ya dari dana eksternal atau mungkin dari pendanaan lainnya, entah itu pinjaman bentuknya atau ekuitas, dan akhirnya akan coba tumbuh pesat masuk ke growth stage. Nah, di growth stage ini yang biasanya milestone besarnya itu yang disebut dengan unicornship ya. Ketika valuasi startup mencapai lebih dari $1 miliar atau 14 triliun rupiah gitu ya. Kenapa sih $1 billion? I think maybe it's a nice rounded number. Satu, but the most important thing that unicorn, I would say defines adalah bahwa bisnis ini sudah memiliki pelanggan yang udah bisa menggarap pasar yang cukup signifikan sehingga dari sisi revenue menjadi sustainable gitu ya. Dari sisi profitability juga meskipun mungkin belum profitable tapi pathway towards profitability-nya jelas. Artinya ketika di suatu titik mereka memutuskan untuk men-charge customer, they can be profitable and that customer will still stay despite that they're being charged gitu ya. So that unicornship dan setelah itu nanti biasanya akan ada maturity gitu ya. Nah, apakah tujuan startup itu untuk menjadi sebuah korporat gitu ya? Saya rasa tujuannya bukan menjadi sebuah korporasi gitu ya. I think all startup, at least from the founder view, I'm as a founder, the way I think about it is my goal is to build business that is sustainable. And yes, sustainable business tends to be tends to be associated with corporations or conglomeration gitu ya, diasosiasikan dengan korporasi gitu dan konglomerasi karena kesannya kalau startup itu sudah sustainable gitu, dia sudah profitable, dia akan memiliki lini-lini bisnis lainnya dan menjadi sebuah perusahaan holding gitu ya, dan memiliki dengan struktur yang robust gitu ya, dan akhirnya bisnisnya itu bisa menjadi semakin semakin kokoh gitu karena bisnis ini ditopang tidak hanya dengan satu bisnis saja tapi beberapa lini bisnis, beberapa sumber pendapatan gitu ya, beberapa segmen yang berbeda. Sehingga kalau segmennya satu lesu, yang lain bisa mengangkat, atau segmennya satu tumbuh pesat, yang lain juga ikut terangkat gitu. Nah,
harapannya sih begitu ya, membangun bisnis yang sustainable dengan defensibility yang kuat gitu ya, dengan unique differentiation yang tidak mudah tidak mudah ditiru gitu ya, atau tidak mudah dikalahkan oleh pesaing-pesaing baru gitu. Definisi korporasi buat saya lebih ke itu, bisnis yang memiliki lini-lini atau segmen yang berbeda-beda, yang saling menguatkan satu sama lain, saling bersinergi satu sama lain. I think that's for most founders, that's the goal. Meskipun ada founder yang saya tahu bahwa ketika mereka membangun bisnisnya, ada yang mereka ingin exit, mereka punya exit strategi mungkin agar diakuisisi gitu kan, atau exit strateginya nggak semuanya pengen IPO dan menjalankan company yang besar dengan holding structure dan ada lini bisnisnya banyak, itu nggak semuanya pengen seperti itu. Oke. Tapi mungkin dari cerita Kak Dara tadi, mungkin dari ngejelasin structure startup sama perbedaan workflow-nya, aku tuh ngeliatnya kalau corporate lebih ke orang yang mungkin udah dewasa, sedangkan kalau startup tuh masih kayak remaja yang mencari jati dirinya gitu nggak sih Kak, anggapannya? Kalau Betul disederhanain sekali. gitu ya. Jati diri itu profitability mungkin ya kalau buat startup. Oke. Oke, nah mungkin aku sekarang mau eh, mau nanya sedikit nih ke Kak Dara tentang journey Kak Dara pindah dari corporate pindah ke startup. Nah, itu kan berarti Kak Dara pindah dari McKinsey ke Gojek kan kayak. Itu cerita di balik itu gimana, Kak? Ya, ceritanya itu waktu itu tahun 2015, kira-kira bulan Januari, saya di-chat sama Nadiem by WhatsApp. Saya tahu Nadiem karena Nadiem juga dulu konsultan di McKinsey, meskipun dia sudah lebih dulu meninggalkan McKinsey ketika saya bergabung, jadi saya dan dia tidak pernah overlap bekerja bareng gitu ya. Tapi karena ikatan alumni yang kuat, akhirnya kita tahu satu sama lain. Nah, saya tahu bahwa mungkin tahun 2010 ya, tahun 2011 gitu, Nadiem sudah membangun Gojek. Dan bahwa Gojek waktu itu tumbuh sebagai enterprise sosial di awal perkembangan Gojek sebelum Gojek berubah menjadi perusahaan teknologi dari kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2014, Gojek itu model bisnisnya adalah model bisnis yang for profit tapi fokus pada misi sosialnya untuk memberdayakan tukang ojek. Itu yang saya tahu tentang Gojek. Nah, 2015 saya tidak tahu sebelum saya bertemu Nadiem, tapi ketika Nadiem dan kita bertemu, kita ngopi, waktu itu ngopi di Pacific Place, saya ingat. Dia cerita bahwa Gojek officially became a technology company. Karena Gojek waktu itu 2015 Januari baru saja meluncurkan aplikasi versi pertama, di mana pengguna Gojek bisa memesan layanan Gojek melalui medium aplikasi Android. Dan Nadiem bilang bahwa ini adalah awal atau the beginning of something transformational gitu ya for mobility sector. But not just mobility, not just transportation, tapi nantinya akan bisa merambah berbagai jenis layanan dan menggerakkan banyak sektor. So it's gonna be multisektoral, Nadiem bilang. Lalu saya tanya, apa yang dimaksud dengan multisektoral begitu? What's your vision? What's your mission? So he shared with me the story. Dia bilang bahwa visi Gojek adalah ingin memberdayakan pekerja sektor jasa informal melalui teknologi dan desain yang ramah pengguna. And they do that by creating this digital distribution channel where Indonesian consumers can order just about everything on Gojek app. And then saya tanya lagi, how do you transition from now being an ojek app to be the everything app? So dari situ kemudian dari penjelasan Nadiem, akhirnya saya menangkap, this is my own conclusion, ekonomi digerakkan oleh 3 backbone ekonomi. Ekonomi itu kan bergerak karena adanya penciptaan nilai. Nilai itu tercipta ketika ada suatu
entah itu komoditas, entah itu raw material yang nilainya lebih rendah diolah menjadi sesuatu yang nilainya lebih tinggi dan kemudian berguna gitu ya, dan akhirnya terjadilah pertukaran uang dan barang gitu ya. So value is created through that value, through that exchange of um, products or services gitu kan. Nah, pertukaran barang dan jasa ini bisa terjadi karena tiga hal. Yang pertama adalah transportasi gitu ya. Transportasi dan logistik ya. Dimana kalau misalkan kita kan untuk ekonomi bisa tercipta, kita harus ketemu orang, kita harus berdiskusi, ketemu klien gitu kan. Atau kalian anak-anak kuliahan, kalian ke kampus, ke sekolah gitu ya. So this was before pandemic, right? This was true that the economy is created when people commute and then they meet and then they create new business. Yang kedua, kalau kalian nggak harus pergi kemana-mana, barangnya yang harus nyamperin kalian. So that's logistics, right? So logistics is about how we move goods and physical products, from upstream all the way to downstream. Yang ketiga adalah payment itself, right? How you, payment mostly adalah cash, so cash handling, how you exchange products and services with cash money atau virtual money, e-money gitu kan. So Nadine bilang bahwa tiga ini ya, transportation, mobility, logistic, and payment, financial services, itu adalah tiga segmen yang menggerakkan roda ekonomi. Gitu ya. Segala hal lainnya bisa dibangun di atas tiga backbone itu. Gitu ya. So Gojek, the Ojek services is the backbone of all other things that can be built on top of it. Pertama, kita fokus pada transportasi dulu, gitu kan? Kita antar dan jemput orang. Kemudian dengan armada yang sama kita bisa antar jemput barang, dokumen, apapun, physical products. And then dengan barang yang sama kita bisa antar jemput makanan. So that's you go into F&B sectors. Dan kemudian kamu bisa antar jemput barang belanjaan, you go to retail, FMCG sector. Dan dengan armada yang sama kamu bisa antar jemput penyedia jasa, dan you go to services. And it's endless what you can do with these two-wheelers. Gitu. And then of course we will build four-wheelers as well, karena nggak semua bisa di transport and di commute menggunakan kendaraan roda dua. And so then and there I saw the vision, and I think I was convinced bahwa, with the right leadership, with the right capabilities, harusnya ini bisa dicapai sama-sama. But our definition of success pada saat itu, ya kalau kita misalkan bisa punya 10.000 armada, menggerakkan ya mungkin 1.000 penyedia jasa, dan mungkin memberdayakan berapa ribu merchants atau mungkin 10.000 merchants, we would be successful. But little did we know, pada akhirnya angka itu dicapai tidak dalam 3-4 tahun, tapi hanya dalam 3-4 bulan. Dan akhirnya dalam 4-5 tahun setelah pertemuan di tahun 2015 itu, Gojek sudah memiliki 3 juta drivers, 1 juta pengemudi mobil, go-cars, mungkin sekitar 50.000 pengemudi taksi, kemudian lebih dari 200.000 merchants. Itu 4 tahun lalu, mungkin hari ini 500.000 merchants di GoFood, 150.000 penyedia jasa dari mulai tukang pijat, cleaner sampai mechanics, beautician, semuanya ada. And I think it was just massive that this ecosystem have created together, and it was not just Gojek, karena Gojek adalah mungkin pelopor dan penggerak ekosistem, tapi sama-sama yang mengangkat ini semua sebenarnya semua stakeholder ya, dari mulai banking players yang bekerja sama secara dekat dengan Gojek gitu ya. Pastinya pemerintah membantu juga UKM yang tanpa kita harus ke mereka yang datang ke kita juga. They want to digitize themselves gitu kan, and their customers. I think that's the story how I decided then, okay, even if it failed, at least we'll be proud that we believe in the idea and we work towards the idea, and turned out it was. Oke, berarti kalau aku lihat yang mengconvince Kak Daera tuh sebenarnya
pertama mungkin dari possibilities yang bisa dikembangin dari situ ya, Kak. Dari banyak kayak kerja jasa, kemudian angka-angka yang menunjukkan kalau itu bisa dikembangin gitu ya, Kak? Oke. Exactly. Nah, eee, oke. Nah, kalau aku lihat kan berarti Kak Dara, berarti saat itu tuh pindah dari, eee, corporate terus pindah ke Gojek. Nah, aku ngeliatnya itu sebagai salah satu fase di mana Kak Dara tuh starting over, Kak. Di mana Kak Dara tuh keluar dari sesuatu yang pasti, sebuah corporate, mungkin di situ udah ada workflow-nya udah pasti, terus paycheck-nya juga udah pasti gitu kan, Kak. Pindah ke Gojek yang waktu itu mungkin belum sestabil sekarang, belum sebesar sekarang. Aku ngeliat itu sebagai fase starting over. Nah, mungkin kayak, is it the right term, Kak? Kayak starting over, is it the right term? Mm, maybe yes, yeah. It was actually starting over because a lot of the things that I learned from the corporations ya. Waktu saya ada di konsultansi kan saya adalah seorang konsultan untuk perusahaan yang sudah stabil, sudah mature. Banyak fundamentals and principles yang work out for stable and mature organization itu tidak semerta-merta bisa diaplikasikan untuk suatu organisasi yang disebut dengan startup gitu. In that sense, yes, there was a lot of things that we have to reinvent. Tapi prinsipalnya tetap berlaku sih. So for example, organizational management, ya kan? How we create sebelum kita tiba-tiba bikin struktur, oke ini ada CEO, C-level, etc. Kita harus lihat dulu organisasi ini, belief-nya apa, bisnis atau objektif bisnisnya itu apa, untuk mencapai bisnis objektif itu proses bisnis apa yang harus di-create untuk setiap misalkan proses bisnis tadi yang sudah diidentifikasi, siapa orang yang terbaik atau role seperti apa yang dibutuhkan agar proses bisnis itu bisa berjalan. And then baru dibuat organisasi caranya begitu. So, prinsipalnya berlaku umum untuk startup juga bisa, tapi banyak sekali hal-hal yang harus ditweak. Contoh tadi kalau di organization management prinsipalnya sama, tapi begitu kita bicara soal startup kan, oke kita sudah buat nih organization structure-nya, tapi oke kita nggak punya uang untuk hire orang ini, kita nggak punya uang untuk lakukan hal ini gitu kan. What can we do with the limited resources that we have? Nah itu yang banyak harus eksperimentasi, banyak harus berinovasi mencoba gitu ya, supaya kita bisa mencapai objektif yang sama dengan 1/10 biaya, atau 1/10 resources, atau 1/10 manpower requirements. So yes, that's a challenge ya yang dihadapi oleh founders atau early management team dari Oke. Nah, saat di fase transisi tersebut, Kak, mungkin dari McKinsey ke Gojek atau mungkin juga saat Kak Dara di Gojek pindah ke Pinhome gitu, Kak. Itu perasaannya gimana, Kak? Apakah kalau aku ngeliatnya kan it's something new yang starting over yang maksudnya masih belum pasti, kemudian kalau aku lihatnya mungkin menakutkan gitu kan, Kak. Terus juga maybe it's a leap of faith gitu, Kak, kayak something yang belum pasti. Kalau dari Kak Dara sendiri ngerasain hal-hal tersebut nggak, Kak? Ya, apakah saya merasa bahwa transisi karir dari konsultasi kemudian ke teknologi ke sektor startup gitu ya merupakan sebuah leap of faith? I would say so, but I wasn't too afraid gitu ya. Ketakutan saya adalah saya takut terlalu nyaman di suatu posisi atau di suatu industri sehingga saya menerima saja semua hal yang status quo yang berlaku di industri itu sampai akhirnya saya merasa stagnan gitu ya. Saya pembelajarannya stagnan, ya kan, kemudian personal development-nya juga stagnan,
cross hard skill, soft skill tidak berkembang lagi gitu loh. Itu ketakutan saya. So there's a lot of that risk ketika kamu stay di satu posisi yang sama, di perusahaan yang sama selama 4 tahun, lebih dari 4 tahun gitu. Itu buat saya gitu. And it's a very different mindset than my parents' generations. For example, orang tua saya kerja di satu perusahaan yang sama sejak mereka lulus kuliah sampai mereka pensiun, 35 tahun lamanya gitu kan. So it's a very different world that we live in today, and I don't know what's gonna be your world. At least in my worldview, I couldn't live with the fact that I stay in the same, let's say, role and the same company for over 4 years, because I was just worried I will be stagnated as a professional gitu ya, karena merasa terlalu nyaman, merasa udah jago, merasa I've built muscle for it and I can do it in my sleep gitu, and that's not good, at least for me. That's my personal opinion. So ketika saya pindah ke sektor teknologi setelah 4 tahun di konsultasi, saya merasa bahwa okay, this is the right thing to do that I got out. But is it the right thing to do to go to this sector? I didn't know. Saya nggak tahu. Tapi saya merasa bahwa pindah ke sektor yang berbeda setelah 4 tahun di konsultasi itu adalah keputusan yang tepat. Cuma belum yakin aja bahwa teknologi atau startup sector was the right sector for me. But then I would say that how I was wired then, how I was thinking about it adalah kalau misalkan saya gagal, saya bisa pindah ke sektor manapun. I think they will forgive me. They will forgive me for trying out and helping build a company that eventually failed. That's fine. Kalau misalkan saya interview sama one of those Fortune 500 companies atau one of the state-owned enterprises BUMN besar gitu, terus ditanya, kenapa berhenti dari konsultasi kemudian pindah ke sektor teknologi? Saya akan jawab dengan jujur aja. Itu plan saya ya. If this was a complete failure, I will just give them my honest answer, which was because I was really bought in by the vision and mission of the leader then, and that was Nadim, that technology could really help transform an industry, but I was wrong. So I was prepared to say that and then just go back to corporation, tapi nggak balik ke konsultasi. And turned out it was a huge success, and until now, then I think I felt that I've made the right decision. Tetapi saya masih pengen di dunia teknologi sektor startup gitu. Cuma saya nggak mau jadi intrapreneur seterusnya. Saya udah 5 tahun jadi intrapreneur, and that's my term for someone entrepreneurial that stays in a company and create opportunities for that company, not my company, someone else's company. 5 tahun saya jadi intrapreneur, saya merasa itu sudah menjadi zona nyaman saya, jadi saya takut. Saya merasa saya sudah menjadi seseorang yang berada di zona nyamannya gitu loh. Dan di tahun 2019 lalu, akhirnya saya memutuskan this was the time, and that was also coinciding with the time where Nadim transition to his role as a Minister of Education. Di tahun 2019 bulan Oktober Nadim meninggalkan Gojek. Sebulan kemudian November saya meninggalkan Gojek. When Gojek transition from founder-led organization to be a CEO-led organization. Dan saya menjadi entrepreneur. Nah, saya rasa sekarang adalah perjalanan saya, mungkin mudah-mudahan 4-5 tahun ke depan, I would hope to bring my organization Pinhome to be a scale up from a startup, right? So the next 5 years is about hopefully transforming this startup into a scale up. And then the following 5 years, after these 5 years, is going to be how then this scale up becomes a sustainable, hopefully, sustainable and profitable organization. So that's going to be my journey for the next 10 years. Fingers crossed. Oke, amin Kak. Amin. Amin. Kemudian kalau dari Kak Dara sendiri yang udah create go live from the ground up, jadi sebesar sekarang. Kemudian Kak Dara juga sekarang membuat Pinhome juga kan Kak. Dari awal Kak Dara bangun, kemudian hingga sekarang udah setahun ya Kak? Setahun apa 2 tahun ya? Tahun kedua ya?
Oh, 1 tahun. Oke. Oke, nah itu Kak Dara saat membuat platform-platform tersebut, apakah ada caranya Kak Dara sendiri? Apakah ada formulanya gitu, Kak? Sebenarnya gimana cara Kak Dara membangun itu semua, Kak? Ya, formulanya tidak jauh berbeda dari life cycle tadi ya, life cycle sebuah startup ya. Meskipun let's say layanan-layanan yang tadi kamu bilang di GoLive itu adalah sebuah lini bisnis di dalam Gojek gitu ya. But the way we treat GoLive was treated as if it was its own business. Dimana ketika kita membangun GoLive itu mulainya sama dari ideasi, kemudian ke validasi, kemudian pilot, MVP, and then reach product market fit, setelah itu scale up. And then I left when GoLive was scaling up, ya kan? But then the pandemic hit the business really hard. Yeah, maybe as you all know, last year tahun 2020, it was the toughest year for transport, mobility, services, and travel industry. A lot of the last year the largest unicorns, decacorns of Indonesia, mereka semua harus they were forced to slow down, they were forced to cut back on everything, on their resources, spending, on their aspirations, on their ambition, semuanya harus scale back, and then it was just like instantaneously semua perusahaan ini scale up besar Indonesia ini berubah mode-nya dari scaling and growing to surviving gitu. But anyway, it was on a growth trajectory, but then because of pandemic, it had to completely stop, ya kan? When I heard about it, waktu itu saya sudah di Pinhome kan 2020 Januari kita luncurkan produk Pinhome pertama kali, yaitu e-commerce platform untuk jual beli sewa properti kan. Terus di bulan Maret pandemi, dan tidak lama setelah itu di bulan April, Mei sudah ada PSBB, ya kan, dan akhirnya layanan-layanan rumah tangga di Gojek harus dihentikan sementara, ya kan. So and when I heard about that, I was saddened, tapi it was the right thing to do then. And so what's exciting now is that those services were going to be relaunched di Gojek app, but then it was going to be under Pinhome. So it was going to be Pinhome Home Service. Jadi layanan yang tadi namanya GoLive akan menjadi Pinhome Home Service. Ada di icon Go Service nantinya di dalam aplikasi Gojek. So how did we build that product from ideation all the way sampai scaling and then partial shutdown, and sekarang kita akan revive and relaunch the products. I mean it's a long journey, like 4 years journey. But I've been blessed to have experienced it. Apa resep atau formulanya? It's BML, build, measure, learn. Kita buat dengan hipotesa, kita tes ke user, validasi sebelum kita akhirnya develop, ya kan, kemudian kita luncurkan. Setelah diluncurkan, kita lihat feedback dari user. Every day, every minute of every hour, and every hour of every day, and every day of every year, kita lihat feedback user. On every single booking itu kan ada feedback, ada 1, 2, 3, 4, 5 skala ratingnya, itu kita pelajari. What did user like, what didn't they like gitu ya, what they didn't like, what was good about it, what wasn't good about it. Kita lihat dari sisi supply juga, feedback dari service providers, dari business partners gitu ya. Kita lihat juga dari enablers juga yang berinteraksi juga di luar supply dan service providers, ada enablers kan, payment enablers gitu ya, even financial service enablers. Dan dari situ feedbacknya di-incorporate, akhirnya produknya menjadi lebih baik setiap harinya gitu. And it just keeps on snowballing sampai akhirnya ya reaching product market fit gitu ya. Akhirnya pertumbuhannya menjadi konsisten gitu ya, double digit month-on-month growth, kemudian akuisisi pelanggannya menjadi lebih agresif gitu kan. Cost of acquisition-nya menjadi lebih rendah gitu.
continuous iteration. I think that's the Oke, aku sempat lihat tuh Kak, kemarin sempat di-announce ya Kak, bakal coming soon di app Gojek, si Pinhome. Kalau nggak salah ya baru kemarin ya Kak, aku lihat. betul. Hari Senin ini akan diluncurkan di aplikasi Gojek, tapi mungkin akan staggered ya, jadi nggak semua user langsung bisa lihat. Kita akan batasi dulu di daerah Jakarta Selatan, kemudian baru ke Jakarta. This is the protocol for every new product releases. And hopefully it will be available in more cities ya dalam waktu beberapa bulan ke depan. Oke, thank you Kak. Nah, mungkin sebenarnya aku masih banyak pertanyaan nih yang pengen ditanyain ke Kak Dara. Tapi ini karena waktunya juga udah mepet, mungkin aku langsung nanyain beberapa pertanyaan terakhir ya Kak. Mungkin pertanyaan aku buat, ini mungkin mewakili teman-teman mahasiswa juga, dari perjalanan karir Kak Dara nih, apa aja sih lesson learn yang mungkin pembelajaran-pembelajaran bisa dibagikan ke teman-teman mahasiswa yang bentar lagi udah mau menginjakan kaki di dunia karir Kak? Okay. Would love to share that, and this is based on my personal experience ya. Number one, mungkin pelajaran yang saya dapatkan adalah try to understand the industry before you graduate. I have friends who never thought of interning atau doing some, freelance work and just focus on grades. And there's nothing bad about that. It's just a trade-off, kan? Do you want to have perfect 4 GPA or maybe perfect 3.8, 2.9 GPA, but maybe less aware of what's happening in the industry and how you can make yourself relevant? Or do you want to, let's say, pay slightly less attention on GPA, still maintain hopefully cum laude, still 3,5 ya, but then spend more time in for internships gitu kan ya, spend more time, let's say doing I don't know, like projects, for example, that would help you understand how's the professional life like before we even start gitu ya. So still the start gitu ya. Sehingga kamu bisa punya bayangan what's gonna be your first job, the ideal first job or the ideal career you wanna build gitu. And saya tahu saya mau jadi konsultan sejak saya tingkat 1 karena internship pertama saya itu di tingkat 1. Selama 4 tahun saya kuliah, saya konsisten 1 kali internship per tahun. Don't ask me how I managed to pull off, but I think you all can do it. Di Pinhome kita punya lebih dari 100 interns. At one time we had more than 100 interns, and these are people with first year from first year college, second year college, kita terima as long as they want to learn, they want to grow, and they want to contribute. We'll be very happy to to welcome them in our organization. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai I think that's about before you graduate, try to expose yourself to potential professional career and industries, ya kan? After you graduate, don't optimize for just salary, but optimize for learnings, gitu ya. And that was the best decisions that I made when I chose, for example, to work in a telco industry over maybe some industries that would offer me higher salary, for example, in oil and gas sector. Saya waktu itu dihadapkan pada 2 pilihan, mau ke sektor oil and gas atau mau ke sektor telekomunikasi. And for me, the reason why I choose telecommunication, then I ask myself this question: will this industry still will this industry still be relevant in, let's say, 50 years from now, 50 tahun dari sekarang gitu kan? Is it going to be still relevant 30 years from now?
is it going to be so? And then you just like if you see that in the longer run this industry will be less and less relevant or it's less sustainable for whatever reason, I think for me, I care a lot about environment, and so I see that the non-renewable energy resources, I think it's going to be depleted very soon, and it's going to be replaced by more sustainable and more renewable resources gitu kan ya, solar energy, etc. So I decided that I don't want to be in this sector that's at least not good, it will be less relevant over years. Akhirnya saya memilih telekomunikasi dibandingkan sektor energi yang tadi non renewable. And I think the decision paid off gitu ya. As I mentioned, the telco was basis for technology, and then I learned a lot about the fundamentals of technology from my 1.5 years at telecommunication company. And I have friends who went so deep into oil and gas, and 2011 2012 gitu kan, went very deep into specialization in oil and gas. And then when the crisis in oil and gas hit hard 2016-17 ya, they were immediately impacted gitu ya. Pada akhirnya mereka berkata bahwa oh, I need to cross over to the other industry. And everyone who is still in that sector today, all of them are thinking about going out from that sector, whether that's through switching career to startup, which is I think more or easier ya, more friendly transition step gitu untuk keluar dari sektor tersebut. Karena kalau misalkan ke sektor lain mungkin akan ada requirement kayak pengalaman tertentu di bidangnya dan lain sebagainya. Tapi kalau di startup kita sangat open dengan talent dari background manapun, entah itu oil and gas, financial service, kita akan terima. And then I think also the or master's degree, for example. Gitu. So that's number 2, that is optimized for learnings, not for salary, and find industry that is future proof. Okay, when you choose industry, and I'm not saying that one sector is bad, the other one is good. I'm just saying that unless you want to switch sector very often, you probably want to stay on track in a sector that will be more important over time. And I think technology is one of those that will become more and more important over time. There's so many other sectors that will be important over time. I think so many of them. Just remember that even if you are in those sectors that might get transformed or might get disrupted, it's fine. It's okay to be there. Just know how you can be at the forefront of innovation. Are you working for a role that despite the disruption and despite the transformation will still be relevant for that sector, ya kan? Misalkan role-role yang sifatnya atau yang nature-nya itu bisa tergantikan oleh otomasi, itu akan sangat beresiko gitu ya, where you will seem less relevant gitu over time. And when I say over time, I'm not talking about like 30 years from now, but I'm talking about like in 5-10 years from now, because automation now is going very rapidly kind of across sectors gitu. Just make sure that you can stay relevant. Yeah, I think my third point also is about staying relevant. Staying relevant isn't only a function of hard skills ya. Yang ketiga, saran saya adalah stay relevant, try to stay relevant, and it's not only a function of hard skills, meaning kayak oh saya harus bisa coding dong kalau gitu, oh saya harus ngerti I think data science dong kalau saya mau relevan, karena kan it's digital era is all about that gitu. Not necessarily ya. I think it's as important for you to have soft skills and mindset as much as you have the hard skill. And you don't always have to be the smartest in the room for the hard skill. Yang penting kamu punya mindset yang sesuai, mindset yang agile, mindset yang agile meaning you know that things will change and you're ready for that change gitu kan ya. Mindset yang innovative meaning you're always thinking about better ways to do things better, faster, cheaper, ya kan? So that's innovative. You need to also be resilient, right? You will never be
it's not easy now, it will never be easy then. So just be ready to fail and then just go back up gitu kan, and just bounce back when you fail gitu kan. So ini soft skill ini penting banget gitu. Jangan cuma perkaya hard skills, perkaya juga soft skills dan and adopt the right mindsets gitu ya. And surround yourself with people that are like-minded, yang mindsetnya juga sama gitu, mindset yang dimana kamu itu suka perubahan gitu kan, suka hal yang baru, suka keluar dari comfort zone, suka bereksperimen, ya kan, terbuka pikirannya, nggak percaya satu hal, hanya ada satu hal untuk melakukan sesuatu gitu. Terus humble, humility, that's also important gitu kan. Can do tuh maksudnya, everything is possible lah. Let's try gitu ya. So that's my three, I would say, recommendation for all of you guys. We're going to start your professional career journey very soon. Oke, berarti seek for experience, terus juga stay relevant dan jangan takut buat gagal ya Kak. Oke Kak. Nah, Yes. Oke. Nah, aku sebenarnya masih banyak banget yang pengen ditanya ke Kak Dara, tapi ini waktunya udah mau habis Kak. Jadi mungkin aku bakal lanjut ke sesi Q&A bareng audiens ya Kak. Jadi ada banyak banget nih pertanyaan dari teman-teman peserta. Nah, kita bakal coba tanyain ke Kak Dara nih, udah dibantu dipilihin sama panitia. Oke. Nah, mungkin aku coba tanya. Pertanyaan pertama, ini dari Albert. Many people try hard to achieve your professional level in career. What mindset or driver do you have before leaving your career? Thank you. Oke. Pertanyaannya adalah, what mindset did I have when I start my career? Betul tidak? Ya, before you leave your career. Kayak sebelum Kak Dara meninggalkan karir ya. Sebenarnya, iya. Sebenarnya tadi udah terjawab juga nggak sih Kak? Yang saat... Benar sih. Benar-benar. Tadi sudah sempat dibahas bahwa mindset yang penting dalam membangun karir profesional, tadi 3 hal yang saya bilang tadi ya. Yang pertama, expose yourself to new things. And don't be afraid to try things you don't like. It's as important to know what you like and what you don't like gitu. Ketika ini saya pernah dengar teman yang dia bilang, oh saya internship tapi saya benci banget sama internshipnya. Kayaknya saya nggak kayaknya saya tuh nggak dianggap serius gitu loh. Jadi internshipnya itu lebih kayak bikin report gitu kan, atau misalkan apa sih namanya, translating gitu kan. And so what I told them is, I think it's fine to find out what you don't like. It's as important kan to know what you like and also what you don't like. So have that mindset, be ready to do things that you don't like. But then once you are in that area where you don't like it, move on fast. Find something that you're passionate about gitu ya. Itu number one. Itu yang kedua tadi yang saya bilang juga mengenai optimize for learnings, not salary or not financial, not just pure financial motives. No, money can run out, uang bisa habis, people can take it away from you, but knowledge, learnings, it will be forever with you, and it will just elevate your positioning and make you indispensable. Pada akhirnya, eventually you can monetize lah. You will get whatever salary you want, but to get there, there's a process, there's a learning curve. Just be patient throughout that learning curve. Sabar aja gitu ya. And do your best when you're given responsibility as you're trying to climb that learning curve. It will be super painful, but it's going to be worth it. Dan yang ketiga tadi saya bilang tentang stay relevant, ya kan? Stay relevant. Make sure you are in the industry that's future proof. Make sure you have skill sets that is future proof. And if you don't have it now, that's fine. Work towards it. Find out what that future-proof profile that you want to build. Yeah, what do you want to be remembered as at the end of your career?
coba cari tahu ya, mungkin kamu punya role model siapa gitu yang kamu pengen, oke di akhir karir saya mau kayak gini. Dan setiap hari yang kamu lalui sebagai seorang profesional, jangan jangan kayak oh I'm just gonna flow with it, jangan kayak gitu. Just I think it's important to have plans and aspirations, ambitions and targets supaya kamu nggak cuma floating gitu ngikutin kemana perusahaan ngebawa kamu atau kemana kebetulan kamu diterima di perusahaan apa gitu. Oke, Kak. Semoga terjawab buat Albert ya sama teman-teman yang lain. Kemudian nih ada pertanyaan yang menurut aku juga menarik nih, Kak. Dari Girindra. Nah, sebagai seorang CEO, tentunya pressure yang dirasakan pun cukup besar. Karena sangat banyak stakeholder yang perlu di-manage. How do you keep your cool? This is Girindra from Pinhome? I'm just wondering. Karena namanya sangat unik, so we have one Girindra at Pinhome. Just wondering if it is. If it is, thank you for being here. But if it's not, nice to meet you, Girindra. So as a CEO that manages multiple stakeholders, how do I keep my cool? I think what's important is that you have that duck mentality. Have you seen duck? How they swim? Ada yang pernah? Oh ini benar Girindra Pinhome. Hai Girindra. Iya benar Kak katanya tuh. Iya itu Girindra. So Girindra is one of our rock stars at Pinhome. Good to have you here. Okay. Yes. So if you've seen duck swims, it's amazing how they do it. Above the water, all you see is this like very elegant creature, tenang, ya kan? But then if you see beneath the water, their feet are never stop paddling. Their feet's like this, gitu kan? Being a CEO is like that. You will always be busy. You have this short attention span, so many things in your mind. You have to compartmentalize your brain into like 100 sections. And then like one section is like this product development for this squad. And the other section is profitability for this one particular product line. And then there's so many other things. Right? But you cannot show that you're overwhelmed. You cannot show others that you're overwhelmed. You need to always buffer it. And that's why it gets tiring and sometimes it gets lonely. Often enough, I think you'll be fine gitu ya. How I keep myself sane with that, duckling, ya kan harusnya duckling karena I do that all the time where occasionally I express myself. When I'm happy, I express myself. When I'm not happy, I express myself. But everything else in between, I keep it to myself. If there's issues there, like issues with external stakeholders, there's issues with product issues, we don't show that we're panic or like we're overwhelmed. We cannot, because if we're panicked, the entire organization will feel panicked, and if they're panicked, then it will be reflected to all external stakeholders. Clients will see it, customers will see it. We cannot make them panic, and so that we cannot be panicked in front of them. How I keep myself sane. So I have, number one, I have moments where I cool down, and I think for me that moment is meals and shower. So I solve my company's biggest problem in shower and during meals. That's why I just sit down and then not think about work, but just like take a deep breath. It's a good usually 15 minutes, half an hour. But then coming back to work setelah that bio break, everything is clearer gitu kan. So it's good to have that me time. It doesn't have to be shower and meals for you guys. Mungkin bisa jadi apapun itu, mungkin weekends gitu kan. So keep that like clean hours to detox and think of other things outside work. But it will help you have clearer vision for work. The second one is, of course, you need to have your thought partner. Yeah, I'm lucky to have my co-founder and some of my trusted,
key management team. Nah, kamu harus punya ekosistem itu. You have your inner layer, you have outer layer. Your inner layer it could be your family, your friends, or your co-founder gitu kan. Then the outer layer then is probably the most senior leaders or like key management teams. And then there's layers outside that, which are maybe rest of organizations. And then lastly itu clients and externals, right? You should never ever reveal that negative emotions to anyone outside your inner layer. Yeah, and then last but not the least is I would say that talking to mentors and buddies and people who have done it before, who have gone through it, itu juga penting sih. This might be someone from your network, but could also be just sometimes reading through a book of an entrepreneur who has gone through the same thing, and that felt just that will emotionally also help me to recover atau figure it out ya. Oke. Hopefully menjawab ya Girindra. Thank you for the question. Dan ini ada pertanyaan nih dari Kadek Ayu. Dalam membangun startup di awal, bagaimana cara founder meyakinkan partner dan tim? Karena rata-rata beberapa orang akan mempertimbangkan dan tergiur dengan salary. Yeah. So this is a really good question. How do you hire your first employees if you don't have enough resources or you have limited resources that you cannot compensate them, at market rate gitu ya, or like compelling compensation and benefits gitu. At least I've tried different ways ya. I tried it at Gojek, I tried it at Pinhome. It was two different situations. Gojek was more difficult because then we were building something in a sector that was unknown. The startup sector wasn't as sexy as it is today. So to hire people into startups, that was extremely challenging. And then to hire someone into startup for a company that's like barely known, like Gojek waktu itu 2015, that was a totally different challenge. Then what we did was we tried to appeal people to the vision and the mission. I remember making this one poster. In this poster ini kayak digital poster that I circulate on LinkedIn and on my Facebook and through newsletter juga, where in that poster there's that one big call out di bagian atas headline that says, do you want to be part of the team, the core team basically, that would transform Indonesia service sector forever gitu, something along that line. Di bawahnya ada foto saya, ada foto Nadim, ada foto Kevin. So Nadim waktu itu CEO-nya, Kevin was the kind of CFO, ada Rohan COO, and then there's myself as VP of new products, non-transport, and then there are 2-3 other friends, Windy, Dito, and then we spell out our background. Our background came from consultancy, technology, there's some Fortune 500 companies gitu ya. And we come from various background, more stable, more mature organizations and industries. But we say that we believe in this mission and the vision of Gojek, which is to, that vision empower informal service sector through technology. And then we say that this is where impact is created, right? This is where impact is realized, not just planned. Ini di mana impact atau dampak sosial itu diciptakan, bukan hanya direncanakan. So then I circulated that, and I was hoping to see mungkin kalau saya bisa dapat 30 CV, dari 30 itu mungkin kita dapat 10 orang tim pertama, that'd be great. At the end of that, in 2 weeks time, so saya dapat 30 CV dalam waktu 1 jam. Dalam waktu 2 minggu saya dapat 3.000 CV. And literally my email was inundated with CVs. And I was just wondering, I was so
blown away by that. I thought like, kenapa orang mau apply Gojek ya? And when you see the profile, it was so shocking that there's some, let's say, 45-year-old tinggal di Uzbekistan, working for, one of the largest oil and gas company there. All of a sudden, he said that if it's for Gojek, I would want to come home. And it was just so amazing. And ternyata alasannya adalah karena when they try to look it up, so they saw the poster and they were so puzzled by why do this bunch of people all of a sudden wanted to quit very stable organization, very good brand name, ya kan? Buat bikin Gojek, apa sih Gojek? And then they look it up, and they actually saw real impacts and there were some stories about Gojek impact, social impact in the early days juga, bahwa bagaimana seorang tukang ojek yang awalnya kerja 12 jam sehari bawa pulang cuman 50.000. Jadi per bulan mereka paling banyak gitu ya, bawa 800.000 pulang ke rumah. Tiba-tiba setelah bergabung dengan Gojek, bisa punya 4 juta per bulan, bisa punya lebih dari UMR per bulan dengan bekerja separuh waktunya, dengan hanya bekerja 6 jam, 5 jam sehari dapat lebih dari UMR gitu ya. So this is something yang revolutionary gitu ya. And they wanted to work with people who have created this very impactful, this is very very impactful product gitu ya, digital product. So I think the impact will speak for itself. So if you're building something, make sure you highlight what's the vision, what's the mission, what's your values, what's the belief, and what impact have you created. As small as it is, just tell people what is the unit impact that you create. And what I mean by unit impact, don't talk about, kita membantu GDP Indonesia sekian triliun. Kalau startup kan mungkin belum sampai ke sana ya impact-nya kalau di awal gitu ya. Tapi mungkin talk about the personal impact you've created for a family, for a person that was previously working long hours, bringing home not much, and now all of a sudden work half the hours and then bringing home for X the amount of money. And who are these people? Dan cerita-cerita yang akhirnya menggerakkan para talents untuk bergabung dengan waktu itu Gojek gitu ya, adalah cerita dari contohnya tukang ojek yang akhirnya dia punya handphone. Anecdotal example-nya dia ada cerita bahwa seorang tukang ojek ini seumur hidupnya nggak pernah punya yang namanya telepon pribadi ya, entah itu pesawat telepon apalagi handphone gitu. Dia selalu kalau telepon ke telepon umum, telepon koin atau ke warnet. All of a sudden the first phone he got was from Gojek, and it was a smartphone. So he had to learn from zero how to use that smartphone. Ada tukang ojek yang dia nggak pernah masuk mall seumur hidupnya, nggak pernah naik eskalator, and that was the first time that he could go to a mall, inside a mall, and he feels confident going inside a mall karena dia pakai jaket hijau. Terus ada tukang ojek yang dia nggak pernah berani masuk farmers market atau camp chicks gitu, belanja produk impor di sana, tapi setelah dia pakai jaket Gojek dia berani. Terus bagaimana mereka bisa bersahabat. Dulunya mereka musuhan, dia di pangkalan A, saya di pangkalan B, kalau ketemu pengennya tuh marah-marah. Somehow ketika sudah pakai sama-sama jaket hijau, mereka ngerasa nggak ada lagi kompetisi gitu loh. Akhirnya mereka jadi teman, jadi sahabat baik gitu, malah selalu ngebit bareng. So these are the stories that you have to highlight if you're building something and you have similar stories, that talents might be compelled to join your company, not because of money. You will never be able to pay the same amount versus like, let's say, a bigger organization, tapi it's about that personal impact, that unique stories gitu ya. Social impact you create. I think for Pinhome, for us, it's about helping property agents empower people so that they get access to their first homes gitu ya. At least they realize that hey, home ownership is possible, because di Pinhome saya bisa nemu rumah harga 180 juta, and this is a story for many of our buyers yang banyak dari mereka mungkin adalah pekerja sektor informal seperti tukang ojek gitu ya, kemudian entrepreneur seperti yang pemilik warteg yang kalau ke bank juga mungkin belum tentu dapat KPR, tapi melalui Pinhome mereka bisa menemukan rumah idamannya yang affordable housing atau rumah sangat sederhana sekali.
Oke, berarti uh, Engaging Stories biar mereka tuh juga motivated buat join kita juga, gitu ya. Oke, Exactly, oke. ya. Nah, Kak, buat Kak Dara dan teman-teman, maaf banget, tapi kita udah sampai di penghujung acara nih. Udah lewat ya tadi waktunya juga. Buat teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya, maaf banget. Kalau mau nanya lebih lanjut ke Kak Dara, bisa lewat mana, Kak? Sure, be happy to share my email on the chat here. So anyone who wanted to ask question or explore opportunities or just say hi, be happy to. Oops, I think sorry. There's a bit typing there. Let me type. So it should be dayu.dara@pinhome.id. Oke. Oops. Thank you, Kak Dara, buat opportunity. Sorry. There you go. Oke. Oke, thank you Kak Dara udah share your contact. Maksudnya, jadi kita bisa nanya lebih lanjut lah situ ya, Kak. Kalau kita penasaran. Absolutely. Oke. Oke. Abis ini udah Oke. Nah, udah sampai di penghujung acara. Nah, thank you banget Kak Dara udah share experience-nya, share your story bareng kita semua. Nah, tapi buat teman-teman dan Kak Dara jangan kuat dulu karena kita mau foto bareng dulu nih. Oke, Yes. nah habis ini bakal dipandu sama Tiffany sebagai master of ceremony kita untuk melakukan dokumentasi. Oke, terima kasih Nando dan Kak Dara atas talk show-nya yang menarik banget dan very insightful ya teman-teman. Oke, sekarang semuanya bisa langsung on cam karena kita akan foto bareng. Kita tunggu ya, mungkin bisa cepet-cepet aja karena kan ya udah malam juga, mungkin ada yang mau beraktivitas lain atau gimana. Jadi teman-teman boleh langsung on cam ya. Oke, aku akan mulai dari halaman pertama. Sebentar. Oke, dalam hitungan 3, tolong semuanya senyum ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, untuk halaman selanjutnya.